harus menuju ke lower bracket dan Geek satu kesempatan lagi. Yap, dan mereka butuh sekarang untuk mereset semuanya. 2 game kekalahan dan mereka sudah mengganti pemain. Ada Marky yang masuk menggantikan Cadera. Yap. Oke, kalau begitu sekali lagi kira-kira yang akan ke lower bracket itu RRQ atau Geek? RRQ atau Geek? Wih, semangat banget ya. Sekali lagi, yang ke lower bracket, RRQ atau Geek? Ya udah kalau begitu game ketiga, let's go. Mana suaranya? Oke, dan match point. Kepleset satu kali lagi. Geek Fam harus berjuang melalui jalur lower bracket. Namun, pertanyaannya adalah, Om, RRQ mereka punya jawaban gak untuk bisa mengantisipasi split push dari Marky? Split push, oke menarik sih kalau ngebahas split push, mereka punya jawaban, jelas. Mereka punya retail juga untuk bisa mengcopy ya. Atau kalau memang mereka mau menggunakan Yuzong untuk bisa mencari cloud-nya ada di mana, untuk bisa menjadi salah satu source juga. Dan sebenarnya kalau aku ngelihatnya dari match up kali ini bakal bergantung bagaimana Lemon nanti ngenahan dulu untuk di early game. Karena secara status untuk Novaria juga yang dibawakan oleh Lemon, dia punya Wilderness Blessing, jadi jelas. Dari RRQ untuk mid dan juga romer mereka akan jauh lebih aktif untuk berjalan. Yap. Ini Lemon kayaknya emang mau melakukan ini ya karirnya di area dari jungle dan juga sungai ini Om ya. Lengkap loh agility, wilderness, mau masuk lewat area tersebut. Ya udah damage-nya pasti akan sampai-sampai aja. Kamu cocoknya kerja di air. Nah, mainnya di sungai. Tapi untuk kali ini Geek Fam kayaknya gold crab-nya tercuri oleh Naomi. Tapi Aboy? Aboy oke, Versik. Hampir saja dan ada bisa tadi yang udah langsung dikeluarkan pula. Terlihat di area tersebut. Yap, dan Versiknya nggak sempat ya keluarin retri karena memang terlalu jauh juga dengan Aboy yang punya flicker. Namun kalau untuk match up bot lane di Marky dan juga Skylar. Ini tipikal marksman yang berbeda lagi nih Om. Yap, yang dimana satunya memang dia bisa kiting, nyicil ya kan. Sedangkan untuk power dari retail ya udah lompat langsung tabrak. Langsung dapetin point kill. Dan untuk sementara waktu untuk kalau kita bicara dari kedua marksman ini. Jelas yang punya power agak di atas yaitu Iritel. Ketembak udah punggung Nail. Gak ada salah, udah panas duluan itu punggungnya. Tapi Nail berusaha untuk bisa mendapatkan dulu ke arah Purple Buff sebelum nantinya akan melakukan lagi sebuah pertempuran di area dari Turtle. Tapi Dairon akankah mendarat dia tersebut karena Versiknya udah hadir duluan. Tapi Naomi belum ke spot jauh ini, FB Spin langsung dikeluarkan. Turtle-nya ditinggal begitu saja. Mencoba untuk kabur tapi Luke dengan satu flickernya mencoba untuk bisa mengejar. Dan mereka untuk kali ini berhasil ngezoning. Turtle-nya ditembak, Turtle pertama menjadi milik untuk Geek. Dan biasanya kalau misalkan memang setup Turtle dengan adanya Yuzong, dia buka Black Dragon Form ya. Tapi tadi digunakan untuk defense saja. Sehingga akhirnya Geek Fam bisa mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh RRQ. Oke, dan kalau kita bilang tadi bahwa bagaimana mungkin dari Cloud yang bisa kalah dari Iritel, tapi ada faktor yang lain yang bisa membuat Cloud tersebut bisa menang, yaitu Angela. Ada Hunter yang bisa dikombinasikan bersama dengan Blazing Duet. Wah, waduh. Oke, itu dia. Ada sebuah retribution udah langsung dikeluarkan, tapi Nail mendapatkan bantuan langsung dari Paloiski, di mana harganya udah berhasil langsung dikeluarkan, tapi mereka mau pergi ke arah mana lagi untuk setupnya. Ini orange buffnya dicuri loh. Iya, diambil Nail, Diambil Nail juga, dan agak berat kali ini di mana Versik yang masih mencoba untuk mencari momentum terlebih dahulu. Karena lumayan under ya kalau kita lihat secara mungkin perolehan levelnya sendiri, di mana memang Nail jauh lebih cepat untuk bisa membersihkan monster jungle. Di topnya ini seru juga ternyata. Tarisla lawan Yuzong. Ini udah exchange dari tadi, trading blow di atas. Tapi sebenarnya kembali dari gold laner-nya nggak diganggu sama sekali ya? Dari tadi? Itu tadi. 3 game tuh slow aja tuh gold laner-nya. Adem, anteng. Karena mereka sendiri pun kalau dari RRQ ya mereka bermain dengan pola rotasinya pergi ke arah berbeda terus-terusan gitu loh. Sementara sekarang di bagian tengah, Versik, efek slowing begitu menyakitkan. Belum lagi Baloi, Papa on the string. Udah ngikat pergerakan dari Versik, tapi Versik masih berhasil pergi. Oh ini Baloinya agresif banget Om. Ya, Baloi agresif, terus juga dari Nail dia mainnya kan damage slot. 4x, item pertama dia. Jadi bakal punya stack yang kalau memang cukup, ini bakal bisa untuk nyerang ke depan dan lihat bagaimana agresifnya Baloi dan juga Aboy. Nah itu dia, lompat lagi. Emang sangat-sangat memberikan efek slow ya untuk si Angela ini.
Udah kayak megangin gitu loh, nggak boleh pergi, kok nggak mau ikut gitu di belakang tuh megangin itu. Ikut. Tapi masalah dua-duanya juga ngasih efek slow kan dari adanya Magic Shockwave tapi setup ke arah Turtle. Oke, itu di MVP Speed langsung dikeluarkan dan sekarang again Turtle-nya berhasil diamankan di mana Dairon yang masih berusaha untuk bisa mengacak-acak area tersebut. Bahkan sekarang Nailnya pun menjadi korban pula tapi Dairon mau nggak mau harus mengorbankan dirinya. Yap, tapi pertukarannya cukup mahal loh. Jungler yang hilang dengan adanya XP Lane. Ini menjadi sebuah pengorbanan lagi nih Dairon. Coba tuh lihat Balo itu. Tetap ngekorin Papa on streak ya. Sementara dengan Magic Love Wave-nya. Iya. Baloy. Mau pergi ke mana? Ada flicker yang udah langsung dilakukan Baloy. Ditembak. Lemon. Ini kalau ada notifnya precise ya harusnya. Precise. Tapi ini magical damage ya. Oke, dan sebentar waktu akhirnya dari RRQ mereka sanggup untuk agak mengejar sedikit. Ketertinggalan mereka mungkin yang tadi di awal, ini sudah dari gap goalnya juga sudah mulai bisa dikondisikan. Dan sekali lagi kalau kita mau lihat, ini ada yang bebas ya dari RRQ, yaitu bagaimana Skylar juga belum ada gangguan sama sekali. Kalau kita lihat karena Skylar tadi memang sempat ditinggal, tapi ada Naomi yang ngelihat kalau Marky juga ditemenin oleh Baloyski, jadi akhirnya ya Naomi nemenin. Jadi ada 2 lawan 1 di bottom lane. Levelnya unggul loh dari Skylar nih. Lagi-lagi sebenarnya Geekfam mereka nggak concern ke arah gold lane-nya dulu. Tetap dibiarin aja dan ini udah mulai sekarang Geekfam bergerak ke arah gold lane-nya. Oke, kita lihat seperti apa lagi yang akan dilakukan. Dengan ada imitator, pergerakan dari Marky pun nanti harusnya akan segera terganggu ya. Blazing duetnya juga nggak bakal nyaman banget kecuali memang dia penggunaan dari Purify-nya. Itu tepat banget. Wow, tadi 91, sekarang 92 naik lagi. Hilang 1%. Iya. Naik lagi. Terus ya. Ngeri memang, ngeri. Oke, tapi untuk Geekfam ya ini mereka udah mulai menyadari juga power nantinya untuk Skylar yang bisa menjadi damage dealer juga. Dan mulai rotate ke arah bawah, namun disadari Lemon Naomi-nya udah ke bawah juga. Gak akan ngebiarin Skylar-nya terancam. Yap, dan juga mungkin untuk tim fight ke depannya masih ada Naomi kan dengan minuman Rage-nya juga yang bakal bisa menahan kalau memang mereka bakal ditabrak. Oke, tapi depan yang lain Baloy. Entah bagaimana caranya berhasil langsung dihancurkan tapi Skylar pun masih berhasil pergi dari tersebut menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ dan Epic Spin. Udah langsung dikeluarkan pula Nail, ada Tondros. Akankah dia berhasil selamat untuk bisa pergi dari tersebut tapi ada penalti besar untuk bisa menyelamatkan. Turtle-nya berhasil diamankan. Naomi-nya pergi ke area berbeda tapi Nailnya berhasil selamat. Sementara untuk Luke-nya berjuang sendirian. Ada 3 player yang harus dihadapi tapi Versik akankah berhasil dihancurkan karena udah ada lagi pergerakan dari Baloyski di dalam tubuh. Dan Versik pandanya digebuk langsung kayak begitu. Tadi Naomi juga sempat mendekat ya, dia mau ngasih sedikit motivasi ya kan, ayo motivation. Tapi kejauhan juga ya. Oke. Tapi sementara memang tim fight yang ada di area untuk di Turtle-nya, lihat bagaimana bottom lane turret-nya berhasil diambil oleh Skylar. Dan sekali lagi menjadi pertanyaan kita, apakah kemenangan dari Golden di sini akan bisa untuk membawakan kemenangan juga ya, karena kalau aku melihatnya dari game 1, game 2, game ketiga, ini gold turretnya yang pecah terlebih dahulu itu Geekfam. Ini dari sisi networknya sendiri ya, antara Marky dan juga Skylar udah ada jaraknya, udah ada sekitar 600-an dan Marky ketangkapkah karena sekarang Naomi-nya, hey, BMI lagi pergi ke arah belakang. Yap, dan terus sejauh ini ternyata Nail bikin ke arah hybrid ya. Ada Thunderbelt juga yang sudah diamankan karena cukup berbahaya sih. Dan juga Thunderbelt bisa memberikan efek slow ya. Jadi lebih pasti lagi untuk bisa masukin next basic attack-nya. Tapi kita bisa bilang Marky juga meskipun dia terlihat ya agak sulit mungkin. Ya ampun. Itu kalau sekali ditembak Lemon hilang. Iya, ini Astral Sphere ini udah mulai jadi teror-teror tersendiri sih. Range-nya jauh banget masalahnya. Range-nya jauh, punya Astral Echo buat open vision. Sakit lagi. Yang pasti sakitnya. Karena itemnya dia apa? Oh, Clock of Destiny Lightning udah jadi. Nah sebenarnya nggak bisa yang instant kill juga, cuman seenggaknya buang waktu buat buka regen atau recall. Sakit beda itu, oke. Sementara Nail mencoba untuk bisa masuk dan juga mengejar ke arah Skylar. Tapi Nail terlalu beresiko, tidak ada stack untuk punchernya. Sementara Skylar sekarang masih mencari teman touring tuh. Iya, kop dari mana nih bos? Iya. Gue udah ditikum nih, bro. Ditikum full. Udah ditikum nih bos. Gak apa-apa ditikum, jangan ditikung ya. Sedih soalnya. Tapi tarik ulur di area Lord dulu nih. Kalau ngelihat dari Lancelot versus Akai, ya Akai akan lebih enak buat megangin dulu Lord. Yap. Oke, ini dia waktunya Skylar pun masih berhasil kabur
dari area tersebut. Dengan mempop up satu sprint yang dia milikin. Ini pakai nos ya nih. Langsung kabur ya dan gak tumbang dan ada informasi yang mahal. Yep. Source ultimate-nya udah ada yang keluar juga. Ya, hardcore yang habis juga dan bahkan Skylar membeli satu Wind Talker ya untuk menambahkan lagi extra movement speed. Tapi sebenarnya untuk hardcore yang nggak ada ini, kalau memang objektif mau diambil Aratio, ini sebenarnya adalah waktunya. Oke, dan untuk sejauh ini ya Skylar masih aman-aman aja. Take Overlord sekarang udah mulai dilakukan juga di mana Versik akan kembali memegang kendali atas Lord tersebut. Namun perbedaannya adalah di sini Nael yang masih menunggu waktu dan juga mengandalkan adanya Luke di depan yang mencari informasi. Dan Orange Buff sekarang sudah akan didapatkan oleh Skylar. Oke, Purple Buff kali ini akan diamankan terlebih dahulu. Sedikit lagi yang tersisa dan sekarang Purple Buff-nya berhasil langsung diambil. Versik tertinggal dari sisi level. Versik berhasil dipukul mundur sedikit. Versik masih bisa masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Gold lead yang dipegang sama Gig Fam ini udah mulai ke distract lagi dengan adanya speed push power dari Cloud itu sendiri Om. Oke, daripada berbeda. Skylar berhasil langsung dihancurkan walaupun ada Domino Fury. Guna untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan dari Cloud, tapi coba lihat Cloudnya sendiri di bagian atas. Tapi versi kali ini langsung dikejar lagi oleh Baloyski dan Aboynya memiliki satu misi yang berbeda karena Naomi dipukul mundur dan juga Baloyski tertangkap basah dengan adanya pergerakan dari Dairan. Tapi kali ini Nael mencoba untuk bisa langsung membantu pergerakan di mana Baloyski-nya tadi hampir saja terancam, tapi Dairan akan ke landing di area tersebut karena Dairan pun masih memiliki satu Petrify. Dairan berhasil memukul mundur pergerakan dari Baloyski dan sekarang siapa lagi yang akan mendapatkan lot tersebut? Versiknya berhasil dihancurkan, Lordnya berhasil diamankan, bahkan Dairan pun menjadi korban selanjutnya. Marky mengejar ke arah Lemon, 1v1 situation, double kill berhasil didapatkan oleh Marky. Yes, dan combo Cloud dan juga Angela tapi Skylar berhasil untuk dikejar. Oke, Skylar menancapkan gas yang begitu tinggi dari motornya dan Aboy memancing psikologis dari Skylar. Wah, ini Marky jadi ancaman loh. Yap, dia udah jadi sih. Kalau kita melihat dari itemnya Marky juga tadi dia udah punya beberapa ya. Dan salah satunya jelas ada corrosion tadi. Jadi ada efek slow tambahan. Dan basic attack dari Cloud itulah yang dimaksimalkan sekarang. Iya, dan kombinasi sama Angelanya juga ini bakal susah banget untuk ngepanis dari Cloud itu sendiri. Wah. Oke, waduh, Marky boleh-boleh nih. Marky boleh-boleh penggunaan BMI yang begitu baik. Yep. Dan mungkin Marky menjadi salah satu senjata rahasia juga ya sekarang ya. Alright, dari Lord yang berhasil untuk diamankan tadi. Sakit itu perut Aboy. Sakit kena tembak kayak begitu. Lord sekarang udah akan masuk lewat satu best top turret. Lord akan membantu Gig Fam untuk bisa menghancurkan satu best turret ini yang ada di bagian atas Versik. Yang memiliki cukup banyak SP lagi dalam tubuhnya. Skylar tepat berhadapan dengan Marky. Tapi di area tengah akankah mereka berhasil untuk bisa menumbangkan satu turret itu kembali. Tapi Nailnya masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Versik harus memasang badan guna untuk bisa mengusir beberapa pergerakan pemain dari Gig Fam. Yap. Dan masih mencoba untuk defense tapi Nail mencoba untuk masuk. Oke, Nailnya sing dan Skylar berhasil dihancurkan walaupun untuk kali ini Versik akan berhasil mendorong dengan satu MVP, tapi ternyata Nailnya dan juga Baloyski mereka berhasil bekerja sama untuk bisa masuk dan tetap berada di dalam area defensif dari LRQ. Oke, penalty zone-nya mulai masuk lagi ke bagian depan, tapi Naomi ada Mino berhasil dikeluarkan, ada Betari berhasil dihancurkan, sebentar untuk Marky-nya akan berfokus untuk bisa menghancur lagi karena satu betul tapi dimiliki oleh LRQ dan skor 2-1. Wow, dan Gig Fam berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin pertama mereka dan mengulur durasi untuk best of 5 kita. Tidak akan mudah jalan dari RRQ untuk bisa mensecure ke upper bracket kembali karena Gig Fam mereka punya senjata rahasia dengan adanya Marky.